Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda apa yang saya pikirkan, saya refleksikan atau renungkan sehubungan dengan perumpamaan yang Yesus sampaikan, yakni seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak belukar, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Saya sangka saudara-saudari, 4 jenis tanah yang disampaikan oleh Yesus itu juga menjadi 4 jenis keadaan kita manusia. Dari banyak orang yang mengikuti Yesus, banyak orang Kristen, tergambar 4 kelompok manusia ini. Kelompok pertama yang diibaratkan oleh Yesus yang jatuh di pinggir jalan itu seperti penonton. Yang penting sudah hadir, yang penting sudah lihat, yang penting sudah duduk di gereja, yang penting sudah ada dalam upacara liturgi. Fokusnya bukan apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, tetapi keramaian, kerumunan. Nah, kalau tidak ikut nanti apa kata orang. Jadi kehadiran hanya sekedar ikut rame, hanya sekedar menjadi penikmat, penonton. Nah, ini karakter yang digambarkan oleh Yesus sebagai kelompok orang yang diibaratkan tanah yang di pinggir jalan. Memang benih itu jatuh, tapi dia tidak akan hidup, dia tidak akan berakar dan tidak akan menghasilkan. Karena orang jenis ini fokusnya bukan kepada firman, bukan kepada benih itu, tetapi dia sekedar hadir untuk sekedar menjadi penikmat, sekedar menjadi penonton dan bukan pelaku. Ya, ini tolong kita refleksikan sama-sama, karena ini juga sering menjadikan kita sulit bertumbuh dan sulit berbuah, dan akhirnya juga sulit berubah, karena kita tidak fokus kepada firman itu atau pada sang benihnya. Ya. Yang kedua, karakter orang yang digambarkan oleh Yesus sebagai tanah berbatu. Ya, ini gampang kita refleksikan karena banyak jenis orang yang hatinya itu keras, hatinya itu membatu, ya. Sehingga dia lebih fokus kepada kepercayaannya, fokus kepada pikirannya sendiri, fokus kepada apa yang dia sangka, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa baik, apa yang dia rasa benar, dan tidak fokus kepada apa perasaan Kristus, apa pandangan Kristus, apa pandangan gereja, apa pandangan kebenaran tentang hal-hal ini. Dia lebih percaya kepada asumsinya, percaya pada emosinya, percaya kepada kekuatan, dan percaya pada intelektualitasnya sendiri. Nah, jenis ini kelihatan pada diri orang yang mungkin ketika mendengar pewartaan, dia langsung bilang, ngomong enak tapi coba lakukan. Nah, misalnya begitu. Barusan dengar di gereja, tapi sambil mendengar, sambil mengcounter, sambil mendengar, sambil menyangkal dalam batinnya. Ya, jenis seperti ini memang tidak akan bisa menghasilkan apapun. Kelihatannya dia hadir, kelihatannya dia menyimak, dia menganalisa, tetapi dia sendiri membenturkan apa yang dia dengarkan itu dengan apa yang dia percaya dan dia pikirkan di dalam dirinya. Karena itu memang sangat penting kita mengosongkan diri supaya kita diisi oleh Allah. Nah, ini, ketika kita berfokus kepada benih, berfokus kepada Tuhan, syarat mutlaknya adalah mari kita kosongkan diri kita. Kita terima pewartaan dengan sepenuh dan segenap ruang hati kita, ruang pikiran kita. Jangan belum apa-apa sudah kita lawan dengan pikiran, asumsi, dan pendapat kita sendiri. Ini, ada banyak orang yang mengatakan kalau dengar pastor khotbah, pastor khotbahnya cuma begitu. Pastor khotbahnya mengantuk, pastor khotbahnya. Ini jenis tanah berbatu. Sebenarnya kalau orang mau fokus kepada benih, mau fokus kepada firman, jenis apapun tentang penjelasan atas firman itu akan dia terima, akan sungguh-sungguh dia dengarkan. Mungkin sekalipun itu terasa tawar, terasa hambar, tetapi karena cintanya kepada firman Tuhan, maka penjelasan itu meskipun sudah berulang kali dia dengar hal yang sama, tetapi tetap dia akan dengarkan. Karena pewartaan firman Tuhan melalui siapapun harus kita yakini dan percaya itu menjadi dorongan dari Roh Kudus untuk tersampaikan pada diri kita. Nah, tanah yang berbatu termasuk juga jenis orang yang selalu menyepelekan khotbah, selalu menganggap remeh. Ya, cuma seperti itu, cuma seperti itu, ya. Nah, ini ya, banyak jenis orang yang seperti itu. Saya sering menjumpai dimanapun. Menuntut imam khotbahnya harus level tertinggi. Kalau levelnya cuma biasa-biasa, enggak laku.
Nah, ini tanah berbatu yang perlu untuk disadari. Jenis yang ketiga, benih yang dikatakan oleh Yesus jatuh di semak belukar. Nah, ini tipe orang yang tidak fokus juga pada benih, tidak fokus kepada firman Tuhan, tapi fokusnya pada emosi pribadinya. Fokus kepada masalah, fokus kepada hal-hal negatif, dan tidak sadar bahwa sekecil apapun benih atau firman Tuhan, sekecil apapun hal positif, tapi kalau itu diseriusi, dikembangkan, dirawat, dia bahkan bisa bertumbuh dan menyingkirkan gulma, menyingkirkan masalah. Tetapi karena kita tidak percaya pada potensi firman Tuhan, tidak percaya pada sabda Allah yang disampaikan, kita sering mengatakan, itu kan teori. Ini loh, masalah saya berat sekali. Teori itu. Nah, kita lebih fokus kepada persoalan hidup kita lebih mengembangbiakkan hal-hal negatif daripada memupuk hal-hal positif. Kita lebih merawat gulma dan semak belukar daripada merawat benihnya, mengembangkan dan fokus kepada benih itu. Ya, akhirnya tidak bisa disangkal, hidup kita akan penuh dengan aura negatif, hidup kita penuh dengan hal-hal yang jelek, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, daripada penuh diisi dengan hal-hal yang berkualitas dan positif. Saya beri satu contoh. Misalnya ada panggilan atau ada pengumuman atau ada undangan untuk terlibat dalam latihan core. Tetapi Anda atau kita mungkin lebih berfokus kepada, komunitas latihan core-nya nggak enak, pelatihnya tidak baik, ini tidak begini, dan bla 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 bla. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak hadir. Padahal, cobalah kita hadir, kita mengikuti suara batin kita untuk menanggapi panggilan terlibat dalam latihan core contohnya, atau dalam bentuk yang lain, misalnya kerja bakti, terlibat dalam pendalaman iman di komunitas. Ketika kita mengiyakan sesuatu yang positif meskipun itu sangat kecil dan sederhana, tetapi kita ikuti, Bapak Ibu, percayalah bahwa Roh Kudus itu, Tuhan itu bekerja tidak selalu dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Dia juga bekerja dalam peristiwa-peristiwa yang sangat kecil, yang sederhana, yang hambar, tetapi dia mengerjakan sesuatu di sana untuk kita. Jangan fokus kepada persoalanmu dulu, tetapi coba apa kata Tuhan, apa kata gereja, apa kata sabda Allah pada momen-momen hidupmu yang perlu engkau iakan, yang tidak perlu dianalisa, dipertimbangkan terlalu banyak perhitungan, tetapi saya mau kerjakan ini. Kita harus berani untuk itu, untuk memulai menyingkirkan gulma. Ketika yang positif, yang baik itu ditanggapi secara serius, saya sangat percaya ini akan bertumbuh, dan dengan cara unik dan kita tidak tahu dan misterius, bisa jadi itu pelan-pelan akan justru menyingkirkan gulma-gulma. Saya orang yang suka bertanam. Saya lihat ketika tanah awalnya penuh dengan semak belukar, tetapi ketika ditanami satu benih di situ, dirawat, tanah sekitarnya mungkin radius 50 cm, kelilingnya mungkin masih bentuk hutan, masih bentuk alang-alang, tapi minimal kita rawat dulu yang di sekitar situ. Dia menjadi besar, menjadi terindang, dan rindangnya itu justru malah mematikan semua yang ada di bawah yang dulunya dianggap masalah, tapi justru kemudian mati, membusuk, malah jadi pupuk. Percayalah akan potensi itu. Jangan dulu melihat masalahnya, tetapi kembangkan dan seriusi yang positif yang bisa kita lakukan saat itu tanpa perlu analisa, pertimbangan, dan perhitungan. Ini. Dan jenis yang keempat, itu tanah yang baik, benih yang jatuh di sana. Jadi saudara-saudari, tanah yang baik itu bukan tanah yang memang dari sononya baik, langsung demikian sudah baik. Tanah yang baik adalah tipe orang yang mau serius dengan firman Tuhan, sehingga dia menyingkirkan batu, menyingkirkan semak belukar. Dia kemudian tidak hadir saja sebagai penikmat atau penonton. Dia menyingkirkan bebatuan, kekerasan pikiran dan hatinya. Dia menghilangkan dan menyingkirkan sejenak emosi-emosi negatifnya demi memberi ruang yang besar pada sabda Tuhan itu bekerja. Pada sabda Allah itu melakukan sesuatu, supaya dia mampu mendengar lebih leluasa pada sabda Allah,
sehingga melakukannya juga dengan baik. Saudara-saudariku, keempat jenis tanah ini, ketiga jenis tanah yang pertama itu bisa dirubah untuk bisa menjadi tanah yang baik. Karena itu, mari kita sama-sama mohon rahmat dari Tuhan. Fokuslah pada firman Tuhan, fokuslah pada benih kalau kita ingin berbuah, kalau kita ingin mengalami perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.